Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan anggota Afrina Apriliani, Eri Manuri, dan Siska Lestari. Kami dari kelas 3A, mata kuliah Kapita Selekta Geometri. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai konsep turunan fungsi, konsep garis sekan dan garis tangan, dan turunan sebagai limit fungsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siska Lestari dengan NPM 19106310500165. Saya akan menjelaskan mengenai konsep turunan fungsi. Sebelumnya, kita harus tahu mengenai pengertian dari turunan. Turunan merupakan salah satu dasar atau fondasi dalam analisis dan sangat aplikatif untuk membantu memecahkan suatu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penjelasan kali ini, kita akan mengenal berbagai macam garis, di antaranya garis normal, garis sekan atau tali busur, dan garis singgung. Garis-garis ini akan berkaitan dengan konsep turunan fungsi. Yuk simak videonya. Kali ini saya akan membahas mengenai konsep turunan fungsi. Kita mulai dengan menemukan konsep garis sekan dan garis tangan. Sebelum ke materi, teman semua pasti pernah lihat pemain ski kan? Meskipun di TV atau di internet pasti pernah ya. Seorang pemain ski meluncur di bukit es. Ia meluncur bisa turun, bisa naik, bisa turun lagi, bisa naik lagi, tergantung lekukan di permukaan esnya. Perhatikan gambar kurva yang berada di sebelah kiri. Kurva di sini yang melengkung, saya asumsikan sebagai bukit esnya, dan saya asumsikan pemain ski adalah garis normal, yang mana tegak lurus dengan papan ski. Maka garis normal itu tegak lurus dengan garis singgung. Secara tidak langsung kita asumsikan garis singgung itu papan ski. Perhatikan, misal pemain ski pada titik Q, X2, Y2. Dia melayang ke udara di titik Q ini ke titik P, yaitu X1 dan Y1. Otomatis dia bergerak dari titik Q ke titik P. Garis Q ke P ini kita sebut dengan tali busur atau garis sekan. Seperti yang kita tahu, jika ada dua titik, maka mencari gradien. Maka gradien M sama dengan sekan sama dengan Y2 dikurangi 1 dibagi X2 dikurangi X1. Halo, aku Afrina Apriliani dengan NPM 191063105043 akan melanjutkan penjelasan dari Siska Lestari. Oke, teman-teman pasti udah paham kan apa yang telah dijelaskan tadi? Sekarang kita lanjut ke pembahasan konsep garis sekan dan garis tangan. Di sini diberikan grafik Y sama dengan Fx, yang mana fungsi Fx ini adalah bukan fungsi linear yang pangkat tertinggi dari variabel bebasnya adalah 1. Nah, kalau aku kasihnya itu pangkat 2, yaitu fungsi kuadrat. Oke, misalkan aku beri satu titik di sini X, maka apabila aku masukkan ke dalam fungsinya, itu akan menjadi Fx. Nah, aku juga mau ambil titik lain nih. Misalkan di sini ya. Nah, maka terlihat sangat jelas bahwa ada penambahan X, yang mana kita sebut itu delta X. Nah, titik yang di bawah ini kita tulis X plus delta X. Setelah itu, kita coba substitusikan X plus delta X ke dalam fungsinya. Maka akan diperoleh F X plus delta X. Nah, seandainya kita beri garis di antara dua buah titik tersebut, maka kita akan mendapatkan sebuah segitiga yang siku-siku di sini. Kemudian, lihat panjangnya. Nah, itu merupakan delta Y, yaitu perubahan dari Y, di mana delta Y ini merupakan selisih dari F X plus delta X dengan Fx.
Sekarang, kalau kita mau cari gradiennya gimana? Dari rumus gradien di persamaan sebelumnya, yaitu M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1, maka kita akan memperoleh M sama dengan Fx plus delta X min Fx per delta X, di mana Fx plus delta X ini merupakan Y2 dikurangin Fx. Nah, Fx-nya ini merupakan Y1 dan delta X-nya itu merupakan selisih antara X2 dengan X1. Nah, sekarang gimana jadinya kalau titik ini kita dekatkan? Berarti delta X-nya menjadi sangat dekat sampai mendekati 0. Maka dapat kita sebut persamaan ini merupakan limit delta X mendekati 0 dari Fx plus delta X min Fx per delta X. Artinya apa? Kita mencari gradien garis di mana delta Y dibagi delta X-nya. Tapi di sini delta X-nya sangat dekat sekali, bahkan hampir menjadi satu titik. Maka di sini bukan lagi menjadi garis potong dari dua titik, melainkan garis singgung atau garis tangan. Dapat disebut juga mencari gradien dari kedua titik yang sangat dekat, bahkan hampir tidak terlihat delta X-nya. Nah, di sini fungsi dari turunan itu untuk mencari delta Y per delta X itu di tiap titik yang berbeda, tetapi sangat dekat. Dan itu gunanya untuk mencari gradien. Dapat kita simpulkan secara definisi turunan adalah dy per dx, yaitu mencari gradiennya garis singgung dari dua titik yang dekat tadi. Atau dapat kita tulis limit delta x mendekati 0 dari fx plus delta x min fx per delta x. Berarti gunanya turunan itu untuk mencari gradien garis singgungnya. Contoh soal. Tentukan persamaan garis singgung di titik dengan absis x sama dengan 2 pada kurva fx sama dengan x kuadrat. Misalkan x1-nya sama dengan 2 dan y1-nya sama dengan 2 kuadrat. Maka titik singgungnya berada di titik 2,4. Nah, sehingga mencari gradien seperti konsepnya, yaitu M sama dengan lim delta X mendekati 0, Fx ditambah delta X dikurang Fx per delta X. M sama dengan limit delta X mendekati 0, F2 ditambah delta X kuadrat dikurang F dalam kurung 2 dikuadratkan dibagi delta X. M sama dengan limit delta X mendekati 0, 4 ditambah 4 delta X ditambah delta X kuadrat, tutup kurung, dikurang 4 dibagi delta X. M sama dengan limit delta X mendekati 0, 4 delta X ditambah delta X kuadrat dibagi delta X. M sama dengan limit delta X mendekati 0, 4 ditambah delta X. Kemudian kita coret delta X-nya. Maka M sama dengan limit delta X mendekati 0, 4 ditambah delta X. M sama dengan 4 ditambah delta X. M sama dengan 4. Persamaan garis singgung sama dengan Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y min 4 sama dengan 4 dalam kurung X min 2. Y min 4 sama dengan 4X min 8. Maka Y sama dengan 4X min 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Nuri dengan NPM 191063101511. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang turunan sebagai fungsi limit. Nah, kita deskripsiin dulu ya. Untuk konsep limit itu merupakan definisi turunan fx di sekitar x sama dengan a. Nah, konsep ini merupakan dasar untuk menentukan turunan suatu fungsi. Nah, untuk rumusnya ini dapat kita tuliskan f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 untuk f kali x plus h negatif fx per h. Nah, langsung ke contoh soal aja ya.
tentukan turunan dari fx kuadrat. Nah, kita masukin nih, tadi kan di rumusnya itu limit H mendekati 0, fx plus H di negatif fx per H. Nah, x-nya ini kita ganti dengan x plus H. Berarti limit H mendekati 0, fx kuadrat ditambah 8xh ditambah 4h kuadrat. Nah, asal muasal ini tuh dari f dikali x plus h kuadrat, lalu dikurangi 4x kuadrat. Nah, kita gabungin nih untuk yang variabelnya sama. Di sini kan yang variabelnya sama itu tuh ada 4x kuadrat ya. Berarti 4x kuadrat dikurangi 4x kuadrat berapa? 0 kan? Nah, berarti kita dapat tuliskan limit H mendekati 0 itu 8xh ditambah 4h kuadrat. Nah, di sini ada H nih di antara 8x sama 4h, berarti bisa kita keluarin ya. Berarti limit H mendekati 0 itu H dikali 8x ditambah 4h per H. Nah, untuk H yang di atas sama yang di bawah kita bisa coret nih karena sama ya. Berarti kita dapatkan limit H mendekati 0 itu 8x ditambah 4h. Limit H mendekati 0, 8x ditambah 4h itu kita substitusiin ya teman-teman, untuk H-nya itu sama dengan 0. Nah, jadi kita dapatin 8x ditambah 4 dikali 0 itu sama dengan 8x. Untuk contoh soal yang kedua itu ada tentukan turunan dari 3x negatif 2. Nah, rumusnya itu kan f aksen x sama dengan limit H mendekati 0, fx ditambah H dikurangi fx per H. Nah, di mana sih fx yang ini sama dengan 3x negatif 2. Nah, lalu untuk fx plus H itu maka ininya itu adalah 3 dikali x plus H di negatif 2. Nah, lalu kita peroleh limit H mendekati 0 itu sama dengan 3x ditambah H dikurangi 2 negatif 3x negatif 2 per H. Nah, kita kalikan dah. Kita dapat 3x ditambah 3h dikurangi 2 dikurangi 3x ditambah 2 per H. Nah, di sini kita dekat-dekatin atau gabung-gabungin untuk yang variabelnya sama. Contohnya nih, di sini ada 3x negatif 3x, lalu ada negatif 2 ditambah 2. Nah, 3x negatif 3x itu kan sama dengan 0 ya. Dan negatif 2 ditambah 2 itu sama dengan 0. Maka sisanya itu adalah 3h per H. Nah, untuk H-nya ini kita bisa sama-sama coret. Berarti kita peroleh f aksen x itu sama dengan limit H mendekati 0 sama limit H mendekati 0 3. Nah, maka limit H mendekati 0 3 itu sama dengan 3. Maka turunan dari 3x negatif 2 itu sama dengan 3. Terima kasih. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.